Sumatera Barat adalah sebuah wilayah yang dikenal dengan kampungnya orang-orang Minang. Sebuah wilayah yang menyimpan kisah-kisah sejarah terpendam, bahkan mitos-mitos yang belum dapat dipecahkan. Meski dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak ada yang dapat bertahan di dunia globalisme, tapi Sumatera Barat masih tetap berdiri teguh dengan prinsip-prinsipnya, adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Sedari dahulunya, Sumatera Barat merupakan wilayah yang amat sangat penting, baik dari segi bahari, perdagangan, agama, dan industri. Bahkan dalam berkesenian pun, Sumatera Barat merupakan salah satu pilihan yang diperhitungkan. Sumatera Barat lahir dari persilangan budaya yang datang silih berganti dari dahulu. Bermula dari ribuan tahun sebelum Masehi, ketika semua peralatan masih diciptakan dari batu. Kemudian zaman Portugis dan Spanyol, zaman Belanda, dan juga pada zaman Jepang. Begitu banyak yang telah dilalui dan dipelajari, dan begitu banyak juga yang telah mempengaruhi keberadaan Sumatera Barat sampai saat ini. Di Sumatera Barat, sangat banyak ditemukan benda-benda cagar budaya dan sejarah. Tidak terkecuali dengan benda-benda arkeologi. Semuanya masih ada dan masih terawat dengan baik. Contohnya kita awali saja dari Kota Padang. Padang telah menjadi sebuah kota sejak 7 Agustus 1669. Perkembangan kota Padang hingga menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat saat ini tentunya tidak lepas dari sejarah tentang kekuasaan VOC yang telah menjadikan Padang sebagai sebuah lalu lintas perdagangan dengan dijadikannya Muara Batang Arau sebagai pelabuhan. Dari bentuk-bentuk arsitektur bangunan di Kota Lama Padang, sangat jelas sekali terlihat pengaruh Belanda yang kuat. Hampir seluruh gedung di Kota Lama Padang berarsitekturkan gaya Belanda. Saat ini,
Gedung-gedung tersebut sebagian besar masih berdiri kokoh seperti apa adanya. Tidak jauh ke arah timur, ditemukan juga gedung-gedung peninggalan Belanda yang saat ini telah menjadi gudang-gudang penyimpanan rempah-rempah. Jika mau menilik sejarah-sejarah masa lalu beserta dengan peninggalan-peninggalannya yang unik, maka Luhak 50 Koto akan menjadi sebuah wilayah yang menarik untuk diperhatikan. Di daerah ini, terdapat sebuah situs arkeologi kuno yang telah berumur lebih kurang 4.000 tahun. Situs ini berada di Kenagarian Mahat, Kecamatan Bukit Barisan, sekitar 50 km dari kota Payakumbuh. Situs tersebut bernama menhir, sebuah benda yang secara umum berfungsi sebagai batu nisan bagi orang-orang terdahulu. Selain fungsi tersebut, ahli arkeologi juga berpendapat bahwa menhir juga sebagai tempat kegiatan religius, mengingat bahwa zaman ketika itu adalah zaman di mana orang-orang memuja arwah dan kekuatan-kekuatan gaib lainnya. Menhir Mahat tersebar di beberapa tempat dalam Kenagarian Mahat. Tempat-tempat tersebut adalah Jorong Rona, Bukit Domo, Balai Batu, Ampang Gadang, dan Bawah Parit. Peninggalan megalitikum yang ada di Kabupaten 50 Kota tidak hanya berupa menhir. Tidak jauh dari Mahat, yaitunya di sebuah nagari bernama Talang Tuo, terdapat sebuah situs yang tidak kalah menarik, yaitu Talempong Batu. Talempong ini juga mempunyai nilai mistis. Talempong batu ini jika dipukul akan menghasilkan suara yang sama dengan talempong yang terbuat dari tembaga. Tapi dengan satu syarat, sebelum memulai memainkan talempong batu tersebut, harus diadakan semacam doa-doa dan pembakaran kemenyan. Tidak hanya itu saja, di kota Payakumbuh yang berada di jantung Kabupaten 50 Kota juga mempunyai situs-situs yang tidak boleh untuk dibiarkan begitu saja. Banyak sejarah yang tersimpan di kota ini. Banyak perjuangan yang membuat haru yang pernah mewajahi kota Payakumbuh. Di atas sebuah sungai Agam yang mengalir melalui pusat kota, terdapat sebuah jembatan yang dikenal dengan Jembatan Ratapan Ibu. Sejarahnya adalah, di sini pernah di zaman Belanda, pemuda-pemuda ditembak hingga jatuh ke sungai. Semuanya meninggal. Ibu-ibu mereka hanya mampu menangis meratapi kematian tragis tersebut. Itulah sebabnya juga mengapa terdapat sebuah patung Mandeh Kanduang yang menunjuk ke arah sungai tepat di ujung Jembatan Ratapan Ibu. Patung tersebut seolah berbicara kepada setiap orang, "Disinilah anakku ditembak mati oleh Belanda."
Tidak begitu berbeda dengan kota Payakumbuh. Solo Selatan juga memiliki kebudayaan yang menakjubkan. Ada sebuah tempat yang terkenal dengan sebutan 1000 Rumah Gadang, mempunyai daya tariknya sendiri. Perkampungan ini benar-benar tersusun oleh barisan-barisan rumah gadang yang berdekatan. Masih di wilayah Solo Selatan, di sebuah negeri yang bernama Pasir Talang Sungai Pagu, terdapat sebuah masjid yang telah berumur lebih dari 200 tahun. Masjid tersebut bernama Masjid 60 Kurang Aso. Masjid ini menurut ceritanya dibangun oleh para nenek mama yang berjumlah 60 orang. Tapi dalam proses pembangunan, satu orang nenek mama tersebut meninggal. Maka untuk itu, masjid tersebut bernama 60 Kurang Aso. Lain lagi halnya dengan Masjid Tua Kayu Jauh yang berada di Kabupaten Solo. Masjid ini terletak di lembah yang sangat memukau. Masjid Kayu Jauh telah berumur lebih dari 4 abad. Ornamen dinding serta arsitektur bangunannya sangat kental dengan budaya Minang. Masjid Kayu Jauh ini terdiri dari 27 tonggak. Hal ini adalah perlambangan dari 6 suku yang masing-masingnya terdiri dari 4 jinih. Ditambah dengan 3 unsur agama, yaitu khatib, imam, dan bilal. Masjid tua yang beratapkan ijuk ini, walau telah diperbaiki beberapa kali, tapi tetap mempertahankan keasliannya. Kita beranjak ke Kabupaten Damasraya, sebuah daerah yang berada di selatan Sumatera Barat. Damasraya memiliki pengaruh Hindu yang kuat jika dilihat dari benda peninggalan yang saat ini terdapat di sini.
Ada 2 lokasi candi yang telah dipugarkan yang dapat dijadikan bukti bahwa pernah ada sebuah kerajaan di sini dahulunya. Kerajaan tersebut bernama Swarnabumi atau Damasraya. Salah satu candi yang berada di Damasraya ini adalah Candi Padang Roco yang terletak di Sungai Lamse, Siguntur, Kecamatan Citiung. Candi ini ditemukan hampir seiring dengan ditemukannya patung Birawa setinggi 4,41 meter pada tahun 1937. Walaupun Damasraya sebagai sebuah wilayah yang dilalui Batanghari ini syarat dengan peninggalan Hindu Buddha, tapi masih juga terdapat beberapa kerajaan Minang yang masih dapat dilihat buktinya sampai sekarang. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Sikuntur dengan bukti Rumah Gadang Sikuntur dan Kerajaan Pulau Punjung dengan bukti adanya Rumah Gadang Pulau Punjung. Kerajaan Sungai Dare, Kerajaan Koto Besar, dan Kerajaan Padang Lawe. Jika Damasraya terkenal dengan peninggalan berupa candi dan kerajaannya, maka lain hal lagi dengan kota Sawah Lunto. Kota ini lebih banyak memiliki peninggalan-peninggalan Belanda, sebagai contoh gedung pusat budaya. Hal ini disebabkan karena Sawah Lunto adalah situs pertambangan batu bara yang telah dibuka sejak awal abad ke-19. Sawah Lunto sedari dahulunya terkenal dengan hasil tambang batu bara. Namun daripada itu, cerita tentang suksesnya penambangan ini juga diselimuti oleh pedihnya penderitaan rakyat ketika zaman Belanda. Istilah orang-orang rantai pun berasal dari sini. Kota Sawah Lunto yang terkenal dengan kota multi etnis sudah mengenal teknologi sejak dahulu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya gudang ransum, yang dahulunya merupakan tempat memasak dalam jumlah besar dengan menggunakan teknologi uap panas. Tungku pembakaran yang ada di gudang ransum ini
merupakan produk Jerman tahun 1894. Fungsi gudang ransum ini dahulunya adalah untuk memasok makanan bagi pekerja-pekerja tambang batu bara. Pertambangan batu bara Sawah Lunto merupakan pertambangan terbuka. Titik awal dari pertambangan ini adalah lubang Mbah Suro yang memiliki kemiringan sekitar 20 derajat. Lubang yang bermula dari Kelurahan Tanah Lapan ini hingga kantor DPRD Sawah Lunto sekarang berada di bawah pemukiman penduduk yang panjangnya sekitar 1,5 km. Lubang Mbah Suro ini mulai dibuka pada tahun 1891. Tidak jauh dari lubang Mbah Suro ini terdapat sebuah museum yang bernama Museum Kereta Api. Di sini terdapat sebuah kereta api yang dikenal masyarakat dengan sebutan Maitam. Maitam adalah sebutan untuk kereta api yang dulunya berfungsi sebagai alat transportasi di zaman Belanda. Tapi saat ini Maitam telah digunakan sebagai instrumen pariwisata. Maitam adalah satu-satunya kereta api lokomotif yang masih berfungsi di dunia. Jika mau membandingkan Sawah Lunto dengan kota lain di Sumatera Barat, maka kota Bukit Tinggi adalah perbandingan yang dapat dikatakan sepadan. Bukit Tinggi juga memiliki bukti-bukti peninggalan sejarah penting yang menjadi saksi atas keberadaan Indonesia saat ini. Di pusat kota dan pusat perbelanjaan,
berdiri dengan gagah sebuah bangunan yang telah menjadi ikon kota Bukit Tinggi. Jam Gadang, sebuah jam yang dirancang oleh arsitek Yazin dan Sultan Gigi Ame ini dibangun pada tahun 1920 dan ornamen puncaknya telah beberapa kali mengalami perubahan bentuk. Tak jauh dari Jam Gadang ini, terdapat sebuah gua peninggalan Jepang. Goa atau lorong Jepang ini dibangun pada tahun 1944 oleh tenaga kerja paksa yang pada umumnya berasal dari Pulau Jawa. Lorong ini mempunyai kedalaman 40 meter di bawah permukaan tanah. Salah satu tujuan dibangunnya lorong ini adalah untuk tempat perlindungan tentara Jepang dari getaran ledakan bom yang bermassa 500 kg. Pembangunan lorong ini dilakukan atas instruksi dari Panglima Divisi 25 Angkatan Darat Bala Tentara Jepang, yaitunya Letjen Moritake Tanabe. Jika kota Bukit Tinggi syarat dengan peninggalan-peninggalan Belanda, lain lagi halnya dengan wilayah Luhak Agam. Agam, sebuah wilayah kabupaten yang mengitari kota Bukit Tinggi ini, memiliki cagar yang lebih berbau Minang Islam. Terasa sebuah suasana yang berbeda. Sebuah suasana yang pernah membuat seorang buya besar yang lahir di sini tidak ingin jauh dari kampungnya. Siapa lagi kalau bukan Buya Hamka yang berasal dari tanah Sirah Dalam, nagari Sungai Batang. Rumah orang tua Buya Hamka saat ini telah dijadikan museum. Dari rumah ini dapat dipelajari perjalanan hidup seorang buya yang telah melalang buana ke banyak negeri yang jauh. Di mana rumah ini juga dapat ditemui semua hasil karya tulis Buya Hamka dan beberapa benda antik lainnya yang pernah dimiliki oleh beliau dan keluarga beliau. Selain cagar budaya yang berada di Dare yang dimiliki oleh Sumatera Barat, cagar budaya yang berada di daerah pesisir pun tidak kalah mengagumkannya.
Ada hal yang unik di pesisir selatan, yaitunya jembatan akar. Sebuah jembatan yang dibuat dari jalinan akar-akar pohon beringin. Jembatan ini dibuat pada tahun 1916 oleh Pakia Sokan guna untuk menghubungkan kampung Puluy-Puluy yang dipisahkan oleh Batang Bayang, sehingga tidak susah lagi untuk menyeberang. Jembatan ini berukuran lebar 1,5 meter dengan panjang lebih kurang 20 meter. Sampai saat ini, jembatan akar masih berdiri dengan kokoh dan indah. Sekarang kita sudah berada di sebuah kota yang bersih dan damai dan terkenal dengan Pantai Caroco-nya. Barangkali tidak banyak yang tahu bahwa di pantai ini juga terdapat sebuah situs sejarah penting, bahkan telah berumur sangat tua. Situs tersebut bernama Benteng Portugis. Benteng ini berada di Pulau Cingkuak dan telah tidak lagi berdiri dengan utuh. Hanya tinggal puing-puing saja.